Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismayanti dengan NIM 2021-30-165. Di sini saya akan membahas tentang Panama Papers. Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian kebocoran dokumen besar-besaran telah membuka tirai atas praktik penggunaan pejabat pajak dan perusahaan cangkang oleh orang-orang kaya dan berpengaruh untuk menghindari pembayaran pajak, di mana Panama Papers, Paradise Papers, dan Pandora Papers telah menjadi sorotan utama. Mengungkap mekanisme keuangan rumit yang digunakan oleh individu dan perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban perpajakan mereka. Panama Papers yang dirilis pada April 2016 melibatkan kebocoran hampir 11,5 juta dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama, mengungkap bagaimana orang-orang kaya dan berpengaruh di dunia termasuk pejabat publik menggunakan perusahaan cangkang offshore untuk menyembunyikan aset mereka dan menghindari pembayaran pajak. Country merupakan sebuah kebijakan dari suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan berupa yang lebih rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali dengan tujuan agar pendapatan penduduk dari negara lain dapat dialihkan ke negara suaka pajak tersebut. Sama halnya dengan kata suaka, itu sendiri yang berarti tempat berlindung, sehingga negara suaka pajak merupakan suatu negara yang menjadi tempat berlindung bagi para wajib pajak negara lainnya. Dimaksudkan semata untuk menarik investasi dari investor asing. Suatu negara yang menerapkan tingkat pajak yang relatif rendah dibandingkan negara lain yang tidak menerapkan tax havens, negara dengan tarif pajak rendah hingga 0% dan disertai dengan layanan jasa keuangan dan hukum yang tingkat kerahasiaannya sangat tinggi bagi warga negara dan perusahaan asing. Teritori tax haven country, menurut International Monetary Fund atau IMF, terdapat setidaknya 60 teritori negara suaka pajak. 7 tax haven terbaik hit 2007 yaitu Switzerland, Liechtenstein, Australia, Saint Kitts and Nevis, Panama, Belize, dan Hong Kong. Sedangkan 11 negara tax haven terbaik untuk melindungi aset NUM 2011 yaitu Jersey atau Channel Island atau Eropa Mediterania, Liechtenstein, The Cayman Island, Kitts Nevis, Panama Gibraltar, Isle of Man, Bermuda. Perkenalkan, nama saya Musara Fatriza Tode dengan NIM 2021-30217. Selanjutnya saya akan membahas tentang Paradise Papers. Apa itu Paradise Papers. Paradise Papers adalah sekitar 13,4 juta berkas yang bocor dan 1,4 terabita data yang bocor dari penyedia layanan lepas pantai dan daftar perusahaan yang diperoleh oleh surat kabar Jerman. Dokumen ini mengungkap kepentingan dan aktivitas lepas pantai para politisi, pemimpin dunia, dan selebritas, serta rekayasa pajak lebih dari 100 perusahaan multinasional yang mencakup lebih dari 65 tahun. Kebocoran ini penting karena menyoroti tindakan orang-orang penting yang terlibat. Lebih dari separuh berkas yang bocor adalah perjanjian pinjaman, laporan keuangan, email, akta perwakilan, dan dokumen lain dari satu firma hukum lepas pantai yang berkantor pusat di Bermuda bernama Apple. Praktik penghindaran pajak oleh pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam perusahaan cangkang. Ada beberapa praktik penghindaran pajak yang umum dilakukan melalui perusahaan cangkang. Yang pertama ada pengalihan laba, yang kedua ada penghindaran pajak atas dividen, yang ketiga ada penghindaran pajak atas bunga, yang keempat ada penghindaran pajak atas royalti, dan yang terakhir ada pencucian uang. Yang pertama ada pengalihan laba, terbagi atas profit shifting dan juga transfer pricing. Profit shifting adalah laba perusahaan yang beroperasi di negara dengan pajak tinggi kemudian dialihkan ke perusahaan cangkang yang berada di negara dengan pajak yang rendah. Hal ini dilakukan melalui berbagai transaksi seperti pembayaran royalti, biaya lisensi, atau utang antar perusahaan yang tidak sesuai dengan kondisi bisnis sebenarnya. Kemudian ada transfer pricing, yaitu perusahaan menetapkan harga transfer yang tidak wajar untuk transaksi antar perusahaan afiliasi. Misalnya harga jual barang atau jasa yang dijual dari perusahaan induk ke perusahaan cangkang jauh di bawah standar harga pasar, sehingga mengurangi laba kena pajak di negara asing. Yang kedua ada penghindaran pajak atas dividen. Holding company adalah perusahaan cangkang didirikan sebagai holding company untuk mengendalikan sejumlah perusahaan operasional. Dividen yang diterima oleh holding company dari perusahaan-perusahaan operasional tersebut tidak dikenakan pajak atau dikenakan pajak dengan tarif yang sangat rendah di negara tempat holding company didirikan. Yang ketiga, penghindaran pajak atas bunga, termasuk utang antar perusahaan, di mana perusahaan cangkang meminjam uang dari perusahaan induk atau perusahaan afiliasi lainnya dengan bunga yang sangat tinggi. Bunga yang dibayarkan oleh perusahaan cangkang dapat dideduksi dari penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Selanjutnya, yang keempat ada penghindaran pajak atas royalti. Pembayar royalti di mana perusahaan operasional membayar royalti yang tinggi kepada perusahaan cangkang atas penggunaan hak cipta, merek dagang, atau teknologi. Royalti yang dibayarkan ini dapat dideduksi dari penghasilan kena pajak sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Dan yang terakhir, pencucian uang.
Penyembunyian aset, di mana perusahaan cangkang digunakan untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana seperti korupsi, penipuan, atau perdagangan narkoba. Aset-aset tersebut kemudian disalurkan kembali ke dalam sistem keuangan melalui berbagai transaksi yang rumit. Perkenalkan, nama saya Natalia Tomisa dengan NIM 20213145. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Pandora Papers. Nah, Pandora Papers ini adalah bocoran dokumen besar yang dirilis pada Oktober 2021 oleh International Consortium of Investigative Journalists atau ICIJ. Nah, dokumen-dokumen ini mengungkapkan beberapa tokoh terkenal termasuk politisi, miliarder, selebriti, dan pengusaha-pengusaha yang menggunakan struktur keuangan di berbagai negara yang bebas pajak atau tax haven. Nah, untuk menyembunyikan kekayaan mereka ini, investigasi ini dilakukan dari 117 negara dan melibatkan sekitar 11,9 juta dokumen dari 14 perusahaan. Pandora Papers ini dia mengungkap berbagai praktik yang legal, tapi seringkali dipandang tidak etis seperti memanfaatkan yurisdiksi lepas pantai untuk menghindari pajak, kemudian menyembunyikan aset atau menghindari pengawasan publik. Nah, skema yang seringkali melibatkan penggunaan seperti perusahaan cangkang, properti, dan aset lainnya di lokasi yang memiliki regulasi finansial longgar atau pajak yang sangat rendah. Nah, tokoh yang disebut dalam Pandora Papers ini termasuk para pemimpin negara, politisi tinggi, selebriti, hingga public figure dari berbagai macam negara. Perusahaan cangkang adalah entitas bisnis yang hanya ada di atas kertas atau perusahaan ini tidak benar-benar mempunyai atau memiliki aktivitas operasional yang nyata dan seringkali didirikan di yurisdiksi dengan pajak rendah untuk melindungi atau menyembunyikan kekayaan dari pemiliknya. Nah, perusahaan ini itu memungkinkan pemiliknya untuk melakukan transaksi dengan menyimpan aset secara anonim sehingga seringkali digunakan untuk menghindari pajak, melindungi aset dari klaim hukum, atau juga menyembunyikan identitas dalam transaksi keuangan. Meski legal, dalam beberapa situasi perusahaan cangkang ini kerap disalahgunakan untuk praktik penghindaran pajak, pencucian uang, atau penyamaran aset seperti yang terungkap pada skandal Pandora Papers tadi. Kenalkan, nama saya Yuliania dengan NIM 2021-3313. Di sini saya akan membahas materi mengenai apa itu transaksi transfer pricing yang dilakukan pada perusahaan cakra tax haven country. Transfer pricing biasa digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa dalam suatu perusahaan organisasi kepada organisasi lainnya dalam perusahaan yang lain. Kasus ini sering terjadi ketika sebuah perusahaan besar memiliki anak perusahaan sebagai pemasok atau pendukung usaha industri perusahaan. Sedangkan dari aspek perpajakan, transfer pricing atau TP biasa dikatakan sebagai kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan perusahaan. Jika dilihat dari definisi di atas, sejatinya transfer pricing atau TP memiliki pengertian yang wajar. Itu artinya proses TP merupakan sebuah kegiatan yang memang ada dalam sebuah kegiatan industri. Namun belakangan ini istilah transfer pricing memiliki konotasi negatif karena dianggap sebagai lahan besar bagi perusahaan multinasional untuk menerapkan praktik penyelenggaraan pajak. Praktik penyelenggaraan yang dimaksud di atas itu manipulasi atau abuse of transfer pricing. Manipulasi ini biasanya dilakukan dengan menerapkan kebijakan atas transfer harga yang berada di atas atau di bawah operating cost sebagai bentuk penghindaran kontrol pemerintah. Penyelenggaraan ini memanfaatkan perbedaan regulasi antara negara, terutama terkait down dengan maksud memperkecil jumlah pajak terutama. Contoh abuse of transfer pricing ini ada 3. Contoh pertama itu markup, contoh kedua penghindaran, dan yang terakhir itu contoh ketiga